Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat, Bu. Sehat ya? Ya, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Serahkan kepada anak kami, Alvaro, pimpin kita dalam doa. Juga Bapak Ibu kumpulkan hadirat mereka Baik, sekarang Ibu ajak anak-anak kami untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila yang dipimpin oleh anak kami, Andi. Silakan maju di depan. Garuda Pancasila, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa bagaimana kehadiran anak-anak kami. Bagaimana sekretaris? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada. Siapa? Melvin. Melvin. Alasannya kenapa belum sakit? Oke. Semoga si Melvin cepat sembuh dan cepat bisa ke sekolah kembali. Baik. Sekarang Ibu akan memeriksa bagaimana kesiapan anak-anak kami dalam mengikuti pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Apakah buku yang Ibu pesan sudah dibawa? Sudah, Bu. Siswanya ya sudah dibawa. Silakan kasih di atas meja. Bukunya sudah di atas meja semua? Sudah, Bu. Sudah. Ini kenapa? Mana buku tulisnya? Ya, kasih di atas meja semua. Pulpennya juga. Supaya anak kami belajar dengan sungguh. Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita masuk pada materi yang baru, namun sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi untuk anak-anak kami, yaitu jangan lupa untuk tetap bersyukur. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus tetap bersyukur. Nah, jadi pada hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Namun sebelumnya Ibu akan ingatkan materi sebelumnya. Apakah ada yang ingat materi kita sebelumnya? Oke, Seetik, silakan. Materi sebelumnya yaitu tentang perubahan akibat interaksi antar. Baik, betul sekali.
sekretaris, silakan berikan aplaus. Nah, apakah ada yang masih ingat apa saja bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu? Ya, oke, silakan. Itu. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Betul sekali, silakan berikan aplaus. Nah, itulah materi kita sebelumnya. Namun sekarang kita akan masuk pada materi yang baru tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan memberikan esai sebagai tes. Sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah tayang ya. Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Silakan ditulis dalam selembar kertas. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan? Kemudian yang kedua, siapakah yang memberikan solusi ketika Anda mengalami kesulitan? Ditulis dalam selembar kertas dan ditulis namanya. Silakan dikerjakan. Nanti ada 1 orang yang membacakan hasilnya dan kita letaknya dikumpulkan ya. Ibu akan kumpulkan. Tulis dulu soalnya. Ibu akan kasih waktu 5 menit saja. Karena hanya buat tes. Ditulis mau ditulis. Kenapa tidak ada pulpen? Ada? Oke, ada. Silakan ditulis. Benar-benar ditulis itu soalnya. Oke. Kenapa tidak ada pulpennya? Ada? Tidak ada. Ya, harusnya udah dibawa pulpennya ya. Besok-besok jangan lupa lagi bawa pulpen. Silakan. Ijo, kenapa nggak ditulis soalnya? Nah, dijawab. Silakan dijawab. Oke. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Ada dong. Ada. Silakan. Siapa yang bisa membacakan hasilnya? Silakan. Sila. Jawab. Soal pertama dulu. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan? Pernah ya? Nah, siapa yang memberikan solusi ketika Anda mengalami kesulitan? Yang memberi solusi kepada saya itu abang saya. Saya pernah mengalami kesulitan tentang interaksi antar ruang. Jadi abang saya memberikan solusi bagi apa yang dimaksud dengan interaksi ruang. Oh, dalam mempelajari itu ya. Jadi, Anda diberikan jawaban apa yang maksud dengan interaksi antar ruang itu. Nah, itu materi yang sebelumnya. Jadi, sudah bisa paham sekarang kan? Sudah. Baik. Silakan ketua kelas minta bantu untuk dikumpulkan lembar jawaban teman-teman. Biar saya bisa mengasih apa saja. Silakan dikumpulkan.
Sudah? Silakan. Sini. Kasih ya. Baik, sudah kita sampai pada esai. Sekarang ini materi kita pada hari ini yaitu interaksi sosial. Nah, sebelum saya lanjutkan, Ibu lagi ingin bertanya, apakah kalian bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Tidak, Bu. Itu tidak bisa ya, karena kita adalah manusia makhluk sosial. Nah, tentu di mana makhluk sosial itu mempunyai kebutuhan, namun kebutuhan itu tidak bisa kita penuhi dengan sendiri. Kita tentu membutuhkan orang lain dalam membantu kita dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhan manusia bisa berupa material, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, dalam materi ini nanti kita akan membahas mengenai hubungan kita dengan orang lain, bagaimana hubungan kita dengan orang yang ada di sekitar kita atau disebut interaksi sosial. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Nah, ini dulu ada dua contoh gambar yang orangnya sedang berinteraksi langsung. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, satu, yaitu mengidentifikasi pengertian tindakan sosial dengan baik. Yang kedua, menguraikan pengertian interaksi sosial dengan baik. Yang ketiga, yaitu menelaah syarat-syarat interaksi sosial dengan baik. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya dengan tepat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus anak-anak kami pahami. Nah, baik. Untuk membantu memahami materi ini, nanti anak-anak kami akan berdiskusi dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya anak-anak kami akan kerjakan dalam berkelompok. Jadi silakan dulu dibentuk kelompok sesuai dengan kelompok belajar sebelumnya. Silakan. Pelan-pelan.
baca juga prosedurnya, cara mengerjakannya nanti di sini di LKPD tersebut ada. Siswa kami silakan mengamati beberapa gambar. Nanti di situ ada di LKPD ada gambar. Kemudian didiskusikan dalam kelompok. Kemudian cara menjawab soal tersebut silakan dibuka buku referensi buku siswa dan buku bahan ajar siswa. Kemudian langkah-langkah kegiatan silakan diperhatikan dulu. Langkah-langkah kegiatannya. Nah, ini gambar yang akan kalian amati dan analisis gambar tersebut. Ini gambar 1. Ini ada gambar 2. Ini ada gambar 2-nya. Sudah lihat ya? Kemudian gambar ketiga dan gambar keempat. Nah, di lembar berikutnya cara mengerjakan. Pertama, bacalah materi tentang interaksi sosial dari bahan ajar 1 dan dari berbagai sumber yang bisa kalian akses. Kedua, diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ketiga, perhatikan gambar 1 dan 2. Jelaskan aktivitas apa yang tampak pada gambar tersebut. Jadi kalian menjelaskan aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, keempat, yaitu gambar 3 dan 4, faktor apa yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Oke. Jadi silakan dilihat, dibaca ini. Silakan didiskusikan dulu, nanti akan ke masing-masing kelompok ya. Ini kan gambar 1, silakan kalian analisis kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh orang ini. Kemudian anak kan gambar dia menangis. Nah, dari mana cara kalian menganalisis ini? Kenapa dia menangis? Tapi biasanya yang bergerak. Kemudian ini. Terus jawabannya dituliskan di sini. Pas presentasi nanti kalian akan ini baru gambar 1 tentang apa, gambar kedua tentang apa, ya. Udah tahu kan cara mengerjakannya? Dijawab ya, cuma dikerjakan. Yang lainnya juga jangan sampai buka bukunya, dikerjakan. Nah, kelompok 3 sudah tahu cara mengerjakannya. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4 semua diisi karena hanya hasil akhirnya itu saja. Jadi kalau tidak muat masih ada di belakangnya. Dapat 1 tentang apa kalian ceritakan orang dia sedang aktivitas apa, terus apa yang dilakukan yang ya. Nanti ibu lihat bagaimana. Nah, ini jangan langsung dituliskan ditulis dalam ya, semuanya harus bergerak lah supaya nanti cepat yang satu-satu dia. Nah, bagi-bagi 2 saja. Yang gambar 1 dianalisis ini, yang ini juga di ini
yang mendasari terjadinya interaksi. Nah, nanti ada di sini faktor-faktornya. Misalnya dia sedang membaca ini atau komunikasi itu seorang yang muncul keterangan gambarnya contohnya kan misalnya besok ini kalian sesuaikan dengan ya. Silakan dibuka bukunya dan dicermati. Nah, jangan lupa faktor yang soal yang keempat disesuaikan dengan faktor apa yang sedang terjadi, ya, yang mendasari. Disesuaikan. Baik, kelompok 4 ya. Nah, sudah ada pertanyaan? Kita cara mengajarkan Oke, kemudian gambar kedua, ya, pertama apa? Jangan hanya satu jawabannya. Kemudian yang ketiga itu dan keempat kalian cari pakai apa? Sudah ya, kalian sesuaikan dengan kalimat ini. Ya. Silakan didiskusikan. Dianalisis dulu satu persatu gambarnya. Boleh ya, silakan berdiskusi ya, silakan dibicarakan. Kasih banyak waktu. Kasih banyak waktu, silakan didiskusikan dulu. Jawabannya yang jangan jawabannya hanya sedikit saja ya, didiskusikan dulu. Nanti kumpulkan jawaban kalian. Kalau boleh panjang-panjang.
Nah, soal nomor 2 itu masih belum begitu akurat ya, mulai ditambah lagi. Ya. Dia menunjukkan apa? Alasannya. Bagaimana? 4. Sini, biar saya lihat sebentar. Apa yang kurang? Oke, silakan di gambar 1 itu ditambahkan lagi apa ya? Kalau dibuat orang ini apa ya? Tidak apa ya? Ya? Misalnya Anda sedang membantu orang tua, hal apa yang coba dianalisis dulu gambarnya. Yang lain juga dicari. Cari kotarannya. Nah, silakan ya. Sudah? Ya, jawabannya jangan lupa dibagi sama kawan-kawannya. Ya, tahu semua jawabannya. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan di ya. Boleh, kalau tidak muat jawabannya di sini, boleh di kelas yang lainnya. Oh. Kalau misalnya kurang jawabannya, boleh. Masih ada waktu lagi ya. Silakan di analisis dulu jawabannya dengan baik. Analisis. Ya, apa-apa, boleh di kalau memang benar-benar kurang tepatnya.
membacakannya, Ibu kasih waktu nanti mempresentasikannya. Jadi silakan nanti kita lihat siapa jawabannya. Kalau boleh tahu yang presentasi nama Satu orang saja per kelompok ya. Utusan dari siapa ketua kelompoknya masing-masing ditentukan dari sekarang. Siapa yang dari kelompok 1 siapa ditentukan, dan kelompok 4 juga ditentukan siapa yang akan membacakan hasil presentasinya ya. Kelompok 1 juga ditentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil kelompokmu ya. Silakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama setelah kalian presentasi. Soal ke-1 dan ke-2. Jadi soal ke-1 dan ke-2 itu beda ya dianalisisnya ya. Nah, perhatikan gambar 1 dan 2. Jelaskan aktivitas apa yang tampak pada gambar tersebut. Kalau soal nomor 3 dan 4 ditentukan faktor apa yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Jadi hanya gambar 3 dan 4 yang kita kasih faktornya. Kalau gambar 1 dan 2 tidak perlu ditentukan faktornya. Ditulis nomor. Ditulis aja identitas kalian, kelas berapa, dan yang nomor 1 itu siapa yang membacakan? Itu ketuanya.
jawabannya yang sudah di ini. Jadi lihat dulu sebentar. Dikasih kelompok 4 juga udah selesai. Gambar-gambar mana? Oh ya. Silakan didiskusikan dulu, ya. Dianalisis lebih apa lagi gambarnya karena masih ada jawaban-jawaban yang masih belum pas. Nah, silakan dulu di analisis gambar yang ini. Nah, kenapa dia sudah menulis? Kenapa ini yang melakukan ini, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Sudah siap? Sudah ya? Sudah siap semua? Sudah, Bu. Baik. Disimpan dulu hasil diskusinya. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Posisinya masih di tempat ini ya, di kelompok masing-masing. Nah, ikuti gerakan saya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kita tepuk 1. Kalau bilang tepuk 2, kita tepuk 2. Kalau bilang tepuk 3, semua harus diam. Ya, jangan ada yang tepuk tangan. Tapi kalau tidak konsentrasi dia berarti tepuk tangan. Ya, sudah? Siap? Siap, Bu. Baik, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Jadi ada yang masih belum konsentrasi. Kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, masih ada. Sampai bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih ada lagi. Masih ada yang belum fokus. Silakan difokuskan. Kalau hitungan ketiga jangan ada yang tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih kedapatan satu orang lagi. Sekali lagi saya ulang. Masih ada yang tidak konsentrasi. Tepuk
1, tepuk 2, tepuk 3. Ini terakhir ya, terakhir kalinya. Jangan ada lagi yang tidak konsentrasi, dikonsentrasikan lagi. Silakan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sudah fokus semua. Baik, sudah mantap, sudah ada yang konsentrasinya sudah kembali fokus. Bagaimana hasil diskusinya sudah bisa dipresentasikan ya? Sudah. Sudah, masing-masing kelompok sudah? Sudah. Sudah siap? Sudah. Nanti Ibu lihat siapa jawaban yang paling terbaik, nanti kita akan lihat bersama-sama. Baik, kita mulai dari kelompok, jangan satu lah. Kita mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Presentasikan hasil kelompokmu di depan saja. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar yang ada di LKPD kami. Gambar 1, aktivitasnya anak yang membantu orang tuanya untuk membereskan rumah dengan tindakan bekerja sama agar rumah dapat beres dan bersih dengan cepat. Gambar 2, aktivitasnya anak yang sedang menangis karena ia tidak diberikan permen oleh ibunya dan dia menangis agar ibunya memberikan permen kepadanya. Gambar 3, faktornya adalah faktor imitasi, yaitu anak yang sedang meniru gaya atau busana artis yang ada di televisi yang sedang lomba. Gambar 4, faktornya adalah faktor simpati, yaitu anak yang sedang menghibur temannya yang sedang menangis agar tidak menangis lagi. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Baik, sekarang kelompok 2. Silakan hasil kelompok 2 kita presentasikan. Sudah bagus ya, kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik. Kelompok 2 sekarang. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 yang telah menganalisis yang ada di gambar LKPD. Gambar 1 merupakan aktivitas seorang anak yang sedang membantu orang tuanya untuk membereskan rumah. Gambar 2 merupakan seorang anak yang sedang menangis karena dia tidak dibelikan mainan oleh ibunya. Gambar 3 merupakan faktor identifikasi yang merupakan melakukan keinginan-keinginan orang dalam dirinya seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Gambar 4 merupakan faktor simpati yang merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan dan dialami oleh orang lain. Cuma ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2, dan jika ada kesalahan dan kekurangan, kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Kita berikan aplaus. Sekarang kelompok, oke, kita kelompok 1 sekarang. Nama kelompok 1 dibacakan hasil kelompoknya. Silakan di sana saja lah. Biar lebih ini teman-teman. Suaranya dibesarkan ya supaya teman-teman bisa mendengar. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1 yang telah menganalisis gambar-gambar yang ada di LKPD kami. Gambar pertama merupakan tentang kedua anak membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah dan mereka saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Gambar kedua tentang seorang anak sedang menangis karena tidak dibuatkan oleh ibunya sebuah susu. Gambar ketiga merupakan faktor
Gambar ketiga merupakan faktor identifikasi. Karena gambar identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi satu dengan menjadi sama dengan orang lain. Gambar ketiga tentang merupakan seorang gadis meniru gaya dan pakaian seorang fashion yang terkenal. Faktor keempat adalah faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain tersebut. Gambar keempat merupakan kegiatan seorang kakak menghibur dan menyemangati adiknya yang sudah terluka karena jatuh bermain-main. Demikian hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Demikian. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita berikan aplaus. Kelompok 3 ya, sebelumnya. Silakan kelompok 3, berikan juga pendapatmu. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan buat kami kelompok 3 untuk menginvestasikan hasil diskusi kami mengenai gambar-gambar yang ada di LKPD kelas kami. Pada gambar ke-1 merupakan aktivitas seorang keluarga yang sedang melakukan kerjasama untuk membersihkan rumah agar tempat selalu bersih dan rapi agar enak dipandang mata. Pada aktivitas kedua menggambarkan seorang anak yang sedang menangis. Anak itu menangis karena perihal apa yang diinginkan tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Pada gambar ketiga, faktor identifikasi, contohnya seperti yang ada pada gambar ketiga memperkirakan anak yang sedang meniru seorang model yang dilakukannya, yang diidolakannya. Gambar keempat, faktor simpati, contohnya seperti yang ada pada gambar keempat memperlihatkan salah satu dari anak tersebut sedang menangis dan temannya sedang menghiburnya agar temannya berhenti menangis dan kembali berbahagia lagi. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 tentang menganalisis gambar pada kertas LKPD yang diberikan guru kepada kami kelompok 3. Kami menyimpulkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup bersama dengan orang lain. Sekian dari presentasi kami mohon banyak kesalahan dan kekurangan dan hanya ini buat hasil presentasi kami berterima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, semua sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dan ada beberapa yang sudah sesuai dan ada juga yang masih belum belum sesuai dengan jawabannya sebenarnya. Kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan dengan baik dan kelompok yang lain juga yang masih belum. Nanti kita lihat sama-sama di mana titik kesalahan kita. Baik, sekarang kita perhatikan ke depan. Nah, di sini kita lihat gambar yang pertama, yaitu gambar pertama dan kedua. Nah, pada gambar yang pertama, yaitu sebuah keluarga yang sedang melakukan kerjasama dalam membersihkan rumah, yang mana gambar ini nanti akan menunjukkan tindakan sosial bersifat rasional. Nah, tindakan bersifat rasional tersebut adalah tindakan sosial yang dilakukan dengan pertimbangan dan pilihan secara sadar atau masuk akal. Jadi seperti yang sudah tampak pada gambar tadi, dia melakukan sebuah tindakan dengan sebuah pertimbangan atau dalam pilihan secara sadar. Jadi di dalam gambar tersebut tadi ada seorang anak kan yang sudah membantu orang
berkomunikasi, kemudian sedang menangis karena mungkin kurang nyaman. Mungkin saja karena kurang nyaman, mungkin dia sedang lapar, haus. Begitu juga dengan tadi pendapat teman-teman, dia belum diberikan minuman, jadi dia merasa haus, makanya menangis. Kemudian dia belum diberikan mainan, ya bisa saja itu alasannya. Nah, yang mana gambar ini menunjukkan tindakan sosial bersifat afektif. Nah, tindakan afektif ini adalah tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan ataupun emosi tanpa pertimbangan yang matang. Nah, itu yang dimaksud dengan tindakan afektif. Kemudian gambar ketiga dan keempat. Nah, tadi sudah kalian menunjukkan bahwa gambar ketiga dan keempat itu ada seorang model ya. Ada orang yang sudah berbusana, sedang fashion show, yang kemudian ditiru oleh anak kecil atau seorang anak yang fashion show juga. Nah, gambar ini menunjukkan salah satu faktor interaksi sosial, khususnya faktor imitasi. Jadi, pengertian dari faktor imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Jadi ini faktor interaksi sosial, khususnya faktor imitasi. Nah, tadi ada seorang anak, dia melihat seorang artis yang pakaiannya serba mewah ya, jadi dia meniru. Nah, begitu juga dengan anak-anak kami. Misalnya di rumah anak-anak kami melihat orang tua sedang memasak. Nah, pasti Bu, bagaimana cara memasak sayur, misalnya sayur singkong. Nah, pasti kalian mengamati, melihat dan meniru bagaimana cara memasak dengan baik. Begitu juga dengan gambar tadi, seorang anak meniru bagaimana cara berbusana ya. Salah satu faktor interaksi sosial, khususnya faktor imitasi. Nah, gambar keempat yaitu menunjukkan seorang anak yang sedang menangis dan dihibur oleh temannya, teman atau adiknya boleh. Nah, ini juga dikatakan sebagai temannya ya, dia mungkin sedang jatuh dan dihibur oleh temannya. Nah, gambar ini menunjukkan faktor interaksi sosial, khususnya faktor empati. Beda kalau simpati. Ini empati, di mana empati adalah proses kejiwaan individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik itu suka maupun duka. Nah, ketika teman kita mengalami duka, tentu kita ikutkan simpati, ikut empati dalam hal tersebut. Kita turut berduka cita, misalnya begitu. Misalnya juga teman kita sedang gembira ulang tahun, nah tentu kita ikutkan untuk berbahagia. Kita mengucapkan selamat ulang tahun, ataupun teman kita sedang mendapatkan juara, ya tentu kita ikut berbahagia. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada kesimpulan materi, Ibu akan menampilkan video yang mendukung materi kita tentang interaksi sosial.
rahmatullah wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki prioritas, yaitu suatu Silakan diperhatikan videonya, disimak dan ditulis hal-hal yang penting. Karena ini juga materi kita yang sedang kita pelajari. Saya ulang lagi ya dari awal. Dengan demikian, manusia yang memiliki prioritas, yaitu suatu naluri berusaha hidup dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Kedengaran di sana? Hanya seseorang orang lain atau anggota kelompok, kemudian mereka saling berbicara, bekerjasama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1 terlihat dua siswa saling bersama. Gambar 2 ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar 3 ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa guru. Nah, silakan anak-anak ini ada Kelompok dengan kelompok. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. 2. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Jadi, tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin, con atau cum yang berarti bersama-sama dan tengo yang mempunyai arti menyentuh. Kontak sosial dapat terbentuk apabila terdapat respon dari pihak lain, saling berjabat tangan, melempar senyuman, kontak sosial langsung atau primer, dan kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contoh kontak sosial primer atau langsung adalah dengan cara berjabat tangan, berbicara. Sedangkan contoh kontak sosial tidak langsung atau sekunder contohnya melalui telepon, SMS, surat, chatting, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh komunikasi adalah saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka telah terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris selalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 3. Ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia disebut interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari satu, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsungnya secara timbal balik.
identifikasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau teman. Misalnya, seorang anak perempuan bermain masak pusaka dengan dan ibunya pada saat masa di kampung. B. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien tersebut akan mengikuti saran tersebut tanpa bertanya. C. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mendolakan pemainnya, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpatik merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, kita ikut mengalaminya. Sekian penjelasan singkat tentang pengertian, syarat, dan ciri-ciri interaksi sosial. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Sudah ditonton ya? Sudah? Hal yang penting tadi di video silakan dituliskan di dalam buku catatan. Dan sekarang Ibu akan menampilkan kembali. Tadi videonya ada yang belum sempat disimak atau sudah cukup? Sudah ya? Sebentar. Baik, sekarang anak kami perhatikan, kita akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, apakah ada anak-anak kami yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari? Ada? Oh, silakan. Kesimpulan hari ini yaitu kesimpulan materinya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Ya, baik, berikan aplaus dulu untuk. Nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan Angel. Baik, saya akan memberikan tambahan dari kesimpulan yang diberikan oleh teman kami tenaga Sarulia, yaitu berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Dan suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Sekian. Nah, itulah beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Kesimpulan dari materi kita yaitu tentang interaksi sosial ini, yaitu bagaimana hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Kemudian tadi sudah kita membahas bagaimana syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Kemudian faktor-faktornya. Nah, tadi sudah dibacakan, disebutkan oleh anak kami Izo bahwa ada faktor imitasi, ada faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Jadi ada beberapa faktor terjadinya interaksi sosial. Nah, selanjutnya
Jadi silakan ditulis dalam selembar kertas. Baik, silakan ditulis dalam selembar kertas. Apa manfaatnya bagi Anda? Sudah ya? Cukup. Silakan dibacakan dulu satu orang saja. Oke, si Colin. 1. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena proses belajar mengajar ini tentang interaksi sosial dan tadi kami telah mengerjakan tugas kelompok yang diberikan guru kami dan kedua, apa manfaat dari materi yang dipelajari hari ini? Manfaatnya adalah bagaimana seseorang dapat berinteraksi dalam kelompok masyarakat untuk pemenuhan kehidupan hidupnya. Kebutuhan. Kebutuhan hidup. Ya, itulah manfaat yang menurut si Colin. Nah, silakan dikumpulkan dulu refleksinya, silakan.